Oke, kita langsung mulai aja ya. Hari ini, kita akan berperan sebagai detektif keuangan. Kita bakal bedah bareng-bareng laporan keuangan dari sebuah perusahaan buat cari tahu ada apa sebenarnya di dalamnya. Anggap aja ini latihan buat mengasah intuisi investasi kita. Siap? Yo! Coba deh, bayangin. Anda lagi lihat-lihat saham incaran, tiba-tiba ada notasi kayak gini di sebelahnya. Reaksi pertama Anda gimana? Apakah ini pertanda buat lari menjauh, atau justru ada sesuatu yang menarik di baliknya? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi titik awal investigasi kita. Dan kasus kita kali ini adalah perusahaan dengan kode saham CBERE atau PT Cakrabuana Resources Energy Tbk. Laporan keuangan tahunan mereka yang terbaru baru aja keluar dan di dalamnya kita nemuin petunjuk awal yang sangat-sangat penting. Oke, kita masuk bagian pertama, sinyal bahaya. Disinilah kita menemukan jejak pertama. Sebuah petunjuk yang seolah-olah bilang, "Hei, perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang aneh di sini." Nah, ini dia. Kalimat ini diambil langsung dari laporan resmi mereka adalah lampu kuning pertama. Tercatat di papan pemantauan khusus, itu artinya Bursa Efek lagi ngasih tahu kita para investor, hati-hati ya, perusahaan ini ada beberapa kriteria kami yang nggak terpenuhi. Ini adalah red flag nomor 1 yang nggak boleh diabaikan. Oke, setelah dapat peringatan awal, sekarang waktunya kita gali lebih dalam. Kita buka kap mesinnya. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar dalam bisnis. Perusahaan ini sebenarnya untung atau rugi sih? Nah, yang menarik di sini adalah trennya. Di sisi kiri, pendapatan mereka turun loh dari 62,1 miliar rupiah di tahun 2022 jadi 55,1 miliar rupiah di tahun 2023. Di saat yang sama, lihat yang kanan, kerugiannya justru makin bengkak. Dari 51,6 miliar jadi 70,3 miliar rupiah. Pendapatan turun, rugi makin dalam. Ini bukan kombinasi yang bagus. Angka apa ini? Ini adalah kerugian dasar per saham untuk tahun 2023. Angkanya memburuk dari minus 11,38 di tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya setiap satu lembar saham yang Anda miliki itu menanggung kerugian yang lebih besar. Nilai investasi Anda secara efektif makin tergerus. Jadi kita rekap sedikit ya. Sampai di sini ceritanya cukup jelas. Penjualan perusahaan lagi turun, dan di saat yang bersamaan, lubang kerugiannya malah makin dalam. Kinerja operasionalnya jelas-jelas lagi memburuk. Sekarang mari kita beralih. Kita mau lihat gimana kinerja yang buruk ini berpengaruh ke pondasi keuangan perusahaan, yaitu neraca keuangannya. Jadi, pertanyaannya kan sekarang gini, kalau performa bisnisnya lagi batuk-batuk, gimana kondisi pondasi perusahaannya? Masih kokoh atau jangan-jangan udah mulai keropos? Yuk kita cari tahu. Wah, coba lihat grafik ini. Perhatikan baik-baik perubahan antara tahun 2022 dan 2023. Kita lihat ada ledakan yang luar biasa di aset dan liabilitas, atau utang. Keduanya naik drastis. Tapi lihat bar yang ketiga, ekuitas, kok malah anjlok ya? Aneh kan? Jelas banget ada sesuatu yang dramatis terjadi di tahun 2023. Aset dan liabilitas sama-sama meroket. Tapi apa artinya ini? Apakah ini tanda pertumbuhan yang sehat atau ada cerita lain di baliknya? Inilah puncak dari investigasi kita. Di bagian ini, kita akan bedah habis-habisan angka di balik grafik yang bikin kaget tadi untuk mengungkap kebenarannya. Nah, ini dia data mentahnya, dan ini benar-benar menarik. Total asetnya memang naik gila-gilaan, 6 kali lipat. Dari 333 miliar jadi 2 triliun rupiah. Keren kan? Eits, tunggu dulu. Lihat total liabilitasnya. Utangnya meledak hampir 9 kali lipat. Dari 216 miliar jadi 1,95 triliun. Ledakan utang inilah yang memakan habis kekayaan bersih perusahaan. Sekarang, kita fokus ke angka yang paling penting buat kita sebagai investor, ekuitas atau modal kita. Lihat sendiri kan, anjlok dari 117 miliar rupiah, sekarang sisanya cuma 46 miliar rupiah dalam setahun. Ini adalah kehancuran nilai yang masif. Apa sih sebenarnya ekuitas itu? Gampangnya gini, ekuitas itu kekayaan bersih perusahaan. Nilai yang tersisa untuk kita, para pemegang saham, setelah semua aset dijual dan semua utang dilunasi. Jadi kalau ekuitasnya hancur, ya nilai yang jadi hak kita sebagai pemilik juga ikut hancur. Sesederhana itu. Jadi, poin paling krusialnya adalah ini. Peningkatan aset yang kelihatan besar itu ternyata didanai oleh utang yang jauh lebih besar. Akibatnya, penambahan utang ini secara efektif telah menghapus hampir seluruh nilai bagi pemegang saham. Ini adalah pertumbuhan yang sangat-sangat berbahaya.
Oke, setelah semua bukti terkumpul, sekarang mari kita lihat bagaimana semua ini membawa kita pada vonis akhir dari investigasi kita. Jadi, ini dia rangkuman semua tanda bahaya utama dari CBRA yang sudah kita temukan. Pertama, statusnya di papan pemantauan khusus. Kedua, pendapatannya menurun. Ketiga, kerugiannya makin besar. Dan yang keempat, yang paling parah, ekuitas alias modalnya amblas gara-gara ledakan utang. Lengkap sudah. Nah, setelah melihat semua data ini, pertanyaan terakhir saya lempar kembali ke Anda. Menurut Anda, ini sebuah jebakan yang harus dihindari atau jangan-jangan ada peluang tersembunyi? Keputusan ada di tangan Anda, dan sekarang Anda punya alat untuk menilainya. Tapi ingat, investasi dengan lampu merah sebanyak ini punya risiko yang luar biasa tinggi.